nothing I can't do. Bro, sepak bola Indonesia itu bukan sekedar olahraga. Dia tuh ibarat film epik yang penuh drama, penuh kejutan, dan kadang endingnya nggak ketebak. Dan di balik cerita itu, ada satu nama yang selalu jadi headline. Erick Thohir. Dia bukan orang baru di dunia bola, bro. Erick pernah jadi pemilik Inter Milan, salah satu klub paling legendaris di Eropa, pernah juga pegang DC United di Amerika. Jadi CV sepak bolanya jelas nggak kaleng-kaleng, bro. Pas balik ke Indonesia, dia turun gunung jadi ketua PSSI, bro. Harapan pecinta bola waktu itu segede mimpi Indonesia main di Piala Dunia. Dan memang di bawah Erick Thohir, timnas Indonesia kelihatan naik kelas, bro. Performa makin stabil, ranking FIFA melesat, bahkan mulai jadi omongan di Asia. Tapi bro, bola itu bundar. Menjelang round 4 kualifikasi Piala Dunia, Erick bikin keputusan yang bikin geger. Ganti pelatih di momen krusial. Ibarat lagi final, kiper utama ditarik keluar, masuk kiper cadangan. Supporter langsung pada kecewa. Mereka pun bertanya-tanya, kenapa sekarang? Kenapa di saat genting? Kepercayaan yang tadinya solid kayak pagar betis mulai renggang. Dan belum sempat adem, datang lagi plot twist. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dilantik sama Presiden Prabowo jadi Menpora. Sebuah jabatan prestisius, tapi juga dilematis. Karena statuta FIFA jelas bilang nggak boleh rangkap jabatan. Artinya, kursi ketua PSSI bisa aja harus ditinggal. Dan supporter mulai berspekulasi apakah ini tanda Erick mau lepas tangan atau strategi untuk menjaga posisi politik. Ada yang bilang Erick takut timnas keok di round 4, jadi cabut duluan biar nggak kena semprot. Tapi ada juga yang kasih standing ovation. Selama jadi ketua PSSI, timnas udah jauh lebih maju daripada era-era sebelumnya. Sekarang kita ada di babak yang paling panas. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Apakah timnas Indonesia bakal melangkah lebih jauh, menembus sejarah di round 4, atau akan terhenti? Jadi catatan klasik yang berakhir di tengah jalan. Satu hal pasti bro, sepak bola Indonesia itu kayak derby terbesar. Emosinya nggak pernah biasa-biasa aja, dan lo nggak pernah bisa prediksi hasil akhirnya. Dan sekarang, kita masih di tribun, kita masih nyanyi, dan kita masih menunggu. Apakah babak ini jadi kisah manis atau tragedi klasik? Yang pasti, kita masih berharap bahwa kali ini endingnya bakal beda. Jadi siap-siap bro, karena pertandingan sesungguhnya baru aja mulai. Kalau kontennya asik, jangan cuma diam aja, kayak wasit yang pura-pura gak lihat pelanggaran. Klik like biar semesta tahu lo suka vibes-nya. Tekan subscribe biar lo gak ketinggalan drama, rivalitas, dan kisah di balik rumput hijau. Dan tinggalin komentar, walau cuma satu kata, itu udah kayak chant dari tribun yang bikin semangat kami makin membara. Karena di balik layar ini, kami gak cari validasi. Cuma mau tahu, lo masih ada, masih peduli, dan masih mau balik lagi ke sini.